Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di Yu Berbagi Channel. Di video kali ini saya mau melanjutkan pembahasan atau membahas mengenai latihan soal kasus SKB Bidan yang part 1 kemarin. Kita lanjutkan sekarang ke part yang kedua. Kita mulai aja ke kasus yang pertama. Nyonya N, umur 28 tahun, hamil 32 minggu, datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, sering membuang air kecil sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, tensi darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, TFU 30 cm, dan DJJ-nya 148 kali per menit. Kemudian presentasinya kepala. Penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kandung kemih tertekan oleh kepala janin. B. Peningkatan natrium dan garam pada tubuh ibu hamil. C. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kemih. Kemudian D. Ibu sering minum air putih. E. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus. Oke, jadi jawabannya adalah kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Nah, untuk penjelasannya, fisiologis kehamilan trimester 3 itu adalah terjadi penurunan bagian bawah janin, yaitu kepala, yang akan menekan kandung kemih sehingga kapasitas kandung kemih berkurang. Jika terisi air kencing sedikit saja, sudah terasa ingin berkemih. Jadi, kalau tertekan sedikit saja itu udah sakit ya untuk trimester ketiga ini. Kasus yang selanjutnya, Nyonya M, umur 26 tahun, G2P00, hamil 36 minggu, datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis, ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan, tensi darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, TFU-nya 32 cm, presentasi kepala, belum masuk PAP, kemudian DJJ-nya terdengar di punggung kiri 140 kali per menit. Rencana sun apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Diskusi persiapan laktasi. B. Memberikan suntikan tetanus tokside kedua. C. Informasi tanda bahaya trimester 3. D. Edukasi gizi seimbang. Atau E. Konseling persiapan pendamping persalinan. Oke, jawabannya adalah informasi tanda bahaya trimester 3. Jadi pada kasus kehamilan 34 minggu, seorang G2P0A1 seperti pertama ibunya karena belum pernah melahirkan kan. Soalnya anak yang pertama itu dianya AB. Seharusnya bagian terbawah janinnya itu sudah masuk ke pintu atas panggul pada usia kehamilan antara 34 dan 36 minggu. Nah, sedangkan ini kan di dalam soalnya 36 minggu tetapi belum masuk pintu atas panggul, jadi masih di atas banget ya, sehingga perlu diberikan prioritas pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya kehamilan, karena ini kan udah masuk trimester 3 juga ya, jadi kita informasikan tanda bahaya kehamilan di trimester 3 ini. Oke, kita lanjutkan ke kasus yang selanjutnya. Seorang bidan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui PWSKIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan K1 bulan ini adalah 85%. Data cakupan K1 bulan lalu adalah 75%. Target K1 di wilayah tersebut adalah 60%. Apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut? A. Meningkat, B. Kurang, C. Cukup, D. Jelek, atau E. Baik. Oke teman-teman, ini soalnya biasanya ada tabel ya, kalau kita latihan-latihan biasa. Jadi ini gampang banget, jawabannya adalah baik. Kenapa baik? Karena kita lihat aja, ini kan cakupan K1-nya itu
bulan ini kan 85%. Nah, kalau bulan lalu itu kan 75%. Jadi meningkat ya, dari 75% ke 85% itu meningkat. Nah, kemudian kita lihat targetnya. Ini targetnya juga 60%. Jadi kesimpulannya status cakupan K1 di wilayah ini adalah baik. Nah, analisis grafik PWSKIA itu beberapa jenis. Yang pertama baik, itu cakupannya melebihi target semuanya ya. Meningkat dibandingkan dengan cakupan bulan lalu. Kemudian kurang, cakupannya melebihi target namun lebih rendah dari cakupan bulan lalu. Lalu ada juga status cukup dan status jelek. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya. Seorang bidan bertugas melakukan pendataan dan pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWSKIA. Hasil pencatatan PWSKIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk kebutuhan pelaporan. Saat ini bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan NIPAS yang dilakukan 3 kali oleh tenaga kesehatan. Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? A. KN2, B. KN1, C. KF, D. K4, atau E. K1. Oke, jawabannya adalah KF, yaitu KF itu kunjungan NIPAS ya. Terdapat 13 macam grafik dalam PWSKIA. Ini diantaranya teman-teman ya. Grafik cakupan kunjungan antenatal ke-1 yaitu K1. Ini maksudnya K1 ya. Kemudian grafik cakupan kunjungan antenatal K4. Nah, ini K4 ya. Jadi grafik kunjungan NIPAS KF ya. Jawabannya adalah C, KF. Kemudian yang selanjutnya ada grafik komplikasi yang ditangani atau PK, cakupan kunjungan neonatal lengkap, komplikasi neonatal, kemudian cakupan bayi lengkap, cakupan pelayanan anak balita lengkap atau KABA, cakupan pelayanan anak balita sakit, maksudnya ya, kemudian cakupan pelayanan KB. Oke, kita ke soal yang terakhir. Seorang perempuan 36 tahun, G4 P3A0, hamil 36 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan keluar darah segar dari kemaluan. Hasil anamnesis tidak ada mules dan nyeri. Gerakan janin masih dirasakan. Hasil pemeriksaan tensi darah 110 per 80 maksudnya, nadi 84 kali per menit. Kemudian pernapasannya 20 kali per menit, TFU-nya 30 cm, kemudian punggung kiri, presentasi kepala, belum masuk pintu atas panggul, lalu DJJ-nya 142 kali per menit, kontraksi negatif, ekstremitas bawahnya udem, hasil spekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina. Orsio masih menutup. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Kelainan hormonal, B. Solusio plasenta, C. Plasenta previa, D. Erosi portionis, atau E. Pasa previa. Oke, jawabannya adalah plasenta previa. Jadi, plasenta previa itu adalah plasenta yang berimplantasi di atas atau mendekati ostium cervix interna. Faktor predisposisinya yaitu kehamilan dengan ibu berusia lanjut atau multiparitas. Riwayat SC sebelumnya, tanda dan gejalanya dapat berupa perdarahan tanpa nyeri, usia kehamilannya lebih dari 22 minggu, darah segar yang keluar sesuai dengan beratnya, anemia, shock, kemudian tidak ada kontraksi uterus, bagian terendah janin tidak masuk pintu atas panggul, kondisi kenapa? Karena tertahan ya, karena oleh plasenta tertutup. Kondisi janinnya normal atau terjadi gawat janin. Penegakan diagnosis dibantu dengan pemeriksaan USG. Oke teman-teman, seperti itu. Jangan lupa
subscribe juga dan like. Jangan lupa juga komen kalau misalnya ada kesalahan dan kalian punya jawabannya, bisa membenarkan, silahkan kalian komen di bawah ini aja. Lalu jangan lupa kunjungi juga ujianmudah.com untuk mempelajari soal-soal lainnya. Jadi kami akan memberikan soal-soalnya di sana. Jadi kalian kunjungi aja halaman web ini di bawah ini ya. Oke, terima kasih udah nonton. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.